Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, saudara-saudari sahabatku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang menyapa kita hari ini, hari Jumat tanggal 6 Juni 2025, tertulis di dalam Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 2 dan ayat 8. Mari sahabatku semua kita simak dan renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hari ini. Demikian. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang Bait Allah yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Jadi diusung nama ngusung masa halak napapang sian hatu tubuna. Ganuparido ditarhon nasida ibana tu labung pitu ni bagas joro namargoar nauli. Asa dipangido asiasi sian akkana bongot tu bagas joroi. Dungi manigor hehe maibana jongjong ma huhut mardalan. Dungi bongot maibana rapdohot nasida tu bagas joroi mardalan. Jala mirjahirjak huhut mamuji debata. Demikian firman Tuhan. Sahabat renungan harian, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Allah, seorang pria yang lumpuh sejak lahir, yang setiap hari ia diletakkan di gerbang indah bait Allah untuk meminta sedekah. Dia adalah gambaran wajar seseorang yang terbiasa dengan keadaannya, terpaku pada keterbatasannya, dan mungkin merasa bahwa itulah keadaan yang mustahil bisa diubah. Jadi dia menjalani hidupnya hanya sebagai rutinitas dengan meminta-minta. Keadaan yang sepertinya dianggap sudah tidak memungkinkan mengalami lebih dari sekedar hidup dengan sedekah. Tetapi sesuatu yang tidak pernah diharapkannya terjadi dalam hidupnya, yang akhirnya mengubah secara transformatif bukan hanya fisiknya tetapi juga jiwa dan imannya. Hal itu terjadi setelah Petrus dan Yohanes berkata kepadanya, "Dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah." Pria itu berdiri dan bukan hanya bisa berdiri, tetapi ia melompat dan berjalan sambil memuji Allah. Sahabatku semua, keadaan sulit dan kondisi kita yang terbatas sering sekali membuat pola pikir kita terpaku sehingga tidak pernah berharap banyak dan berpikir bahwa itu tidak bisa lagi diubah. Tetapi lewat firman Tuhan hari ini, kita mendapatkan motivasi, semangat, dan iman dalam menjalani kehidupan. Yang pertama, jangan mau terjebak dalam rutinitas keterbatasan. Seringkali kita seperti pria lumpuh itu. Kita mungkin tidak lumpuh secara fisik, tetapi kita bisa lumpuh secara rohani, emosional, atau secara mental juga. Kita terbiasa dengan rutinitas masalah kita, kekurangan kita, atau bahkan dosa yang terus-menerus menjerat kita. Kita terbiasa dengan cara pandang yang pesimis dan merasa tidak ada jalan keluar. Mungkin kita sudah masuk pada pola pikir sekedar bertahan hidup tanpa benar-benar mengalami kepenuhan. Kedua, izinkan kuasa Yesus mengubah hidup Anda. Perubahan dalam hidup kita terjadi bukan dari usaha kerja keras kita semata, tetapi dari kuasa Yesus Kristus yang bekerja di dalam diri kita. Kita perlu membuka diri dan mengizinkan nama Yesus mengubah situasi kita, cara pandang kita, dan juga hati kita. Maka lepaskan semua kebiasaan lama yang terpaku pada keadaan dan percaya bahwa Yesus berkuasa melakukan hal yang mustahil bagi kita. Maka percaya iman itu akan membuat kita bangkit, melompat, dan memuliakan Tuhan. Ketika kita mengalami sentuhan Tuhan dan mengalami kebaikannya, apakah itu pemulihan fisik atau kelegaan dari beban atau kekuatan untuk menghadapi tantangan, fokus kita harus kembali kepada Sang Pemberi. Pujian adalah ungkapan syukur dan pengakuan bahwa Dialah sumber dari segala kebaikan
dalam hidup kita dan yang berkuasa mengubah kehidupan kita. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.